Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Suhendi Moka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisi-kisi seleksi pendidikan profesi guru PPG dan jabatan. Di mana video sebelumnya saya sudah mereview atau membahas tentang kisi-kisi soal berkaitan dengan tes potensi akademik. Nah, hari ini saya akan membahas atau mereview kisi-kisi tentang soal-soal pedagogik. Di dalamnya itu pedagogik itu yang akan keluar sesuai kisi-kisi soalnya tentang apa aja sih. Nah, mari kita ikuti pembahasannya. Langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia kisi-kisi yang sesuai dengan Kemendikbudristek tentang pedagogik ya, kisi-kisi soal ujian program pendidikan profesi guru atau PPG. Kenapa sih kita harus mengetahui kisi-kisi? Nah, tentunya penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita akan menghadapi sesuatu perlu ada persiapan. Supaya apa? Supaya ketika kita dihadapkan dengan soal, kita tidak akan asing lagi karena kita sudah mempersiapkannya. Nah, biasanya ketika kita akan melaksanakan ujian akan ada belajar dulu nih di rumah. Namun pembelajarannya akan bingung nih kalau kita tidak tahu kisi-kisinya atau soal yang akan keluar. Nah, di sini saya akan bahas tuntas tentang pedagogik ya. Di dalamnya ada apa aja. Ikuti nih. Pedagogik itu kompetensinya yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Yang kedua ada melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, kompetensi pedagog itu wajib dimiliki atau dikuasai oleh seorang guru gitu. Nah, kita bahas yang pertama yaitu kompetensi pedagogik tentang merencanakan pembelajaran. Subkompetensinya yang pertama merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Nah, indikator esensialnya atau soal yang lebih spesifiknya itu membahas tentang mencermati standar kompetensi lulusan peserta didik dapat merumuskan indikator kompetensi. Nah, itu ya tentang SKL, standar kompetensi lulusan. Ibu bapak nanti belajar pedagognya baca-baca tuh tentang SKL atau latihan soalnya tentang SKL. Jangan di skip karena soal-soal itu sesuai dengan kisi-kisi sini akan muncul. Yang kedua yaitu berdasarkan rumusan indikator kompetensi peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Sudah tidak asing bagi ibu bapak ya berkait dengan tujuan pembelajaran yang selalu tertera di dalam RPP. Begitu. Lanjut ke subkompetensi yang kedua yaitu menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Nah, itu subkompetensinya. Ibu bapak wajib mempelajari itu. Karena akan ada kalau bapak ibu tidak mempelajari nanti ketika ujian mau dapat 0, mau tidak lulus PPG. Belajar yang rajin, belajarnya tentang ini nih. Jangan jauh dari sini. Kalau ibu bapak mempelajari tentang masak, nanti gak bakalan ada soalnya. Harus belajar tentang ini aja nih, menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Lebih spesifik lagi dijelaskan di dalam indikator esensial. Yang pertama yaitu berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan, begitu. Kemudian yang kedua nih ada berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan. Peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Begitu. Nih saya tanda ya.
Yang pertama adalah materi, yang kedua proses, yang ketiga sumber, yang keempat media. Medianya apa? Ya banyak ya media, tergantung kreativitas Bapak Ibu dan menyesuaikan keadaan sarpras sekolahnya. Penilaian nih berkaitan dengan penilaian, biasanya ada penilaian proyek, produk, apalagi praktek ya, seperti itu penilaian. Metodenya itu akan ada di ini, di evaluasi juga sama nih, tentang pembelajaran semuanya. Lanjut, kita yang kelima nih, yang ketiga berarti dari penetapan materi ini, subtes ini. Berdasarkan capaian pembelajaran tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan sumber belajar atau media pembelajaran yang diperlukan. Nah itu ya, jangan jauh-jauh dari situ ya, belajarnya biar sesuai. Baik, kita lanjut ke ini nih. Nah, berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan proses pembelajaran yang telah ditentukan, peserta dapat menetapkan jenis evaluasi yang tepat. Nah, jenis evaluasi itu ada apa aja? Ibu Bapak pelajari. Nanti soal-soalnya akan saya share di video berikutnya ya. Ini khusus mereview kisi-kisinya aja dulu, gitu. Sabar. Lanjut, subkompetensinya yang berikutnya yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan silabus. Ya, tentang RPP ini dipelajari juga karena di sini sesuai dengan kisi-kisi akan muncul. Lebih spesifiknya atau indikator esensialnya RPP itu yang akan keluar adalah Ibu Bapak akan mencermati silabus. Peserta dapat menganalisis karakteristik antar komponen silabus. Kemudian, dengan mencermati silabus yang telah ditentukan, peserta dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan tepat. Nah, ini dipelajari ya tentang RPP dan juga silabus tentunya. Yang kedua, subkompetensi pedagogik yang kedua itu adalah melaksanakan pembelajaran. Setelah kita perencanaan, tentunya akan diimplementasikan dengan pelaksanaan. Nah, ini soal-soalnya yang akan keluar. Pelaksanaan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter siswa. Nah, indikatornya adalah melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Yang kedua, yaitu melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan karakter siswa. Lanjut yang terakhir ya, tentang kompetensi pedagogik yaitu penilaian dan mengevaluasi pembelajaran. Melaksanakan penilaian otentik, holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Begitu. Di dalamnya ada mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik, holistik terhadap aspek sikap. Dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik, holistik terhadap aspek pengetahuan. Kemudian dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik atau holistik terhadap aspek keterampilan. Ini tentang ini ya penilaian. Bapak Ibu bisa memilih nanti sesuai dengan materi-materi yang dibahas, disesuaikan penilaiannya. Nah, itu akan muncul soal-soalnya. Kemudian menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui paparan kasus, peserta dapat menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Melalui paparan kasus, peserta dapat menentukan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Baik, sampai di sini pembahasan kisi-kisi soal pretest PPG tentang pedagogik. Pertemuan berikutnya kita akan bahas kisi-kisi soal profesional atau jurusan masing-masing guru. Sampai di sini,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.